Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, dimanapun kalian berada. Nah, kali ini saya akan membahas film psikopat yang sangat menarik dan sayang kalau dilewatkan. Di mana seorang pria yang sangat buruk rupa dengan membabi buta dengan cara membunuh setiap orang yang berani menghalanginya. Daripada lama-lama, mari kita langsung saja masuk ke ceritanya. Wanita ini namanya Weaver. Dia adalah seorang jurnalis yang terkenal. Ketika itu, dia sedang minum di kedai sambil menunggu seseorang yang bernama Wallace. Tak lama dia minum, orang yang ditunggu pun datang dan mengajaknya ke suatu tempat. Saat berjalan, wanita yang bernama Wallace atau Eho Sharon memberi kode dengan tangannya ke arah dua orang pria yang lagi duduk di motor. Dan tak jauh berjalan dari kedai tersebut, mereka berdua menaiki mobil yang berwarna putih. Dan si pria bermotor tadi mengikutinya, dan satu pria berjalan ke arah lainnya. Dan ada juga seorang pria tua yang merokok, juga mengikutinya. Ketika sampai di tujuan, Weaver dan Wallace berbincang. If you want to interview my client, you will follow his instructions. Bahwa Weaver akan mewawancarai salah seorang dari klien Wallace. Tanpa mereka ketahui, pria tua tadi mengawasi dari ketinggian dengan teropongnya. Kemudian Weaver dibawa lagi menggunakan mobil. Saat di tengah perjalanan, mobil tersebut dihentikan oleh pria yang berjalan ke lain arah tadi. Dan pria tadi menggeledah juga menutup mulut dan wajahnya dengan karung. Karena dia tidak ingin nantinya Weaver tahu jalan dan tempat yang dituju, karena sangat dirahasiakan. Ketika sampai di tujuan, mereka memasuki ruangan. Weaver disuruh mengganti bajunya yang lebih seksi oleh Wallace. Awalnya Weaver tidak mau karena dia tidak terbiasa dengan pakaian tersebut. Namun Wallace memberikan alasan bahwa klien tersebut dia tidak suka jika ada wanita yang menemuinya dengan berpakaian tertutup. Dan Weaver akhirnya menuruti dan mengganti bajunya. Di lain tempat, pria tua tadi ketahuan oleh Eho Leader telah menyusup. Kemudian mereka adu tembak. Dan akhirnya pria ini mampu menembak kakinya sehingga Eho Leader terjatuh. Dan ditembaknya lagi ke tubuhnya sehingga Eho Leader mati. You see the man I'm about to interview. He just made the FBI's top 10 most wanted. Sementara itu Weaver dan klien yang bernama Elvis, dia adalah termasuk 10 buronan yang dicari FBI. Weaver mewawancarai tentang kisah hidupnya yang kaya, kemudian akhirnya dia menjadi buronan. Kemudian Elvis menceritakan semuanya. Dengan kekayaannya dia membuat film dengan kisah yang nyata. Where actresses were actually murdered on film? There may be some that can see. Film tersebut seperti kasus pembunuhan, dan di mana yang dibunuh itu memang benar-benar dibunuh. Dan pemeran utamanya ialah pria si buruk rupa tersebut. Dan sehingga Elvis menjadi buronan FBI. Lalu Weaver menanyakan lagi, bagaimana kamu bisa merekrut pemain film tersebut? Elvis menjawab, kebanyakan orang inginkan mereka menjadi selebritis. Dengan rayon itu kami bisa mengajak dan membawanya. Tapi tanpa mereka ketahui, yang mereka lakukan itu adalah hal kebodohan
dan berakhir kematian. Elpis sambil tertawa. Weaver selalu menanyakan hal-hal yang menarik kepada Elpis, dan Elpis menjawabnya. Juga dia menceritakan dulu dia pernah masuk penjara. Ketika di penjara, dia memperhatikan ada seorang dengan tatapan matanya seperti hiu. Dan orang itu bernama Havok. Dia adalah manusia si buruk rupa tadi. Ketika di dalam penjara, Elpis mampu keluar dari penjara dan membebaskan Havok. Kemudian dia menjadikan Havok sebagai pemeran utama di film-film Elpis. Setelah mendengar semuanya, Weaver merasa takut karena Elpis sambil mengeluarkan pistol dan Weaver ingin cepat-cepat mengakhiri wawancaranya dengan alasan sudah mendapatkan inti dari wawancara ini. Namun ketika Weaver berdiri, gas beracun keluar dan membuatnya pingsan. Kemudian Weaver digantung di sebuah pohon, dan di sana sudah ada Havok yang bersiap-siap menjadikan Weaver sebagai korban berikutnya. Tapi kemudian di tempat tak jauh dari Weaver digantung, pria tua tadi mencari seseorang gadis dengan menunjukkan fotonya ke Wallace dan kawannya. Ternyata pria itu adalah seorang FBI, sehingga baku tembak pun terjadi. Havok kemudian melakukan tugasnya dan mendatangi korban berikutnya tak jauh dari tempat Weaver digantung. Kemudian dia membor telinganya dan mengambil darahnya untuk diminumkan ke Weaver. Namun tiba-tiba peluru mengenai pohon di mana Weaver digantung. Kemudian Havok pergi mencari di mana sumber bunyi peluru tersebut. Saat itu Weaver melepaskan tali yang menggantungnya. Kemudian berjalan melihat ada sebuah kapak dan dia mengambilnya. Tiba-tiba Weaver melihat Wallace yang lari. Nah, disitulah Weaver membunuh Wallace menggunakan kapak. Beberapa kali Weaver tancapkan kapak tersebut ke tubuh Wallace hingga mati. Sementara itu pria tua tadi sedang adu tembak dan mampu menjatuhkan musuhnya. Dan saat itu juga Weaver niat ingin membunuh pria tua tadi. Namun setelah dia tahu bahwa pria tua itu adalah FBI, kemudian pria tua tadi menanyakan, "Apakah kamu kenal dengan foto ini?" "Dia adalah seorang aktris," tanya pria tua tadi. Namun Weaver tidak tahu dan dia menjelaskan semuanya. Sehingga Pak tua tadi membawanya Weaver menaiki motor ke sebuah tempat. Dan menyuruh Weaver lari menaiki mobil pria ini. Namun mobil itu sudah dijaga oleh pria bersenjata dan menembakkan ke bannya. Waiting to see who comes back for the car. Sementara itu Weaver menanyakan siapa wanita di foto itu. Lalu pria tua tadi menjawab, "Dia adalah anakku. Aku rela menghabisi seluruh bumi demi anakku." Kemudian adu tembak terjadi lagi setelah mereka ketahuan bersembunyi. Dan pria tua tadi menyembunyikan Weaver ke dalam mobil rongsokan. Sementara pria tua tadi adu tembak dengan mampu melumpuhkan musuh-musuhnya dengan pelurunya. Namun di lain tempat, Weaver tercium oleh Havok keberadaannya. Dan dia membuka mobil rongsokan tadi. Dan Weaver pun lari ketakutan hingga akhirnya Havok berhasil menangkapnya di sungai. Dan akhirnya Weaver mati tragis dibunuhnya. Sementara itu pria tua tadi sudah menemukan anaknya bahwa dia baik-baik saja. Hingga akhirnya perkelahian dengan tangan kosong terjadi antara pria tua dan Havok. Awal-awal pria tua hampir saja dibunuh Havok.
Namun dia mampu mengambil batu dan dipukulkannya ke kaki, kemudian kepala Hapok tersebut, sehingga Hapok terjatuh. Pria tua tadi pun menyelamatkan anaknya, sementara Hapok berdiri lagi dan mendatangi pria tua. Lalu pria tua tadi menyuruh anaknya pergi dan lari sejauh mungkin. Ketika anaknya lari, dia melihat ayahnya berkelahi hingga terjatuh ke jurang bersama Hapok. Nah teman-teman, itulah rangkuman alur cerita film psikopat yang berjudul Hapok. Sangat mengerikan bukan? Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwa kasih seorang ayah tak ternilai harganya. Dia rela mati demi menghidupkan anaknya. Oke teman-teman, next video bertemu lagi di video selanjutnya ya. Semoga dengan video ini kalian bisa terhibur dan bisa mengambil inti-intinya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.